Hari ini kita melihat berita yang membuat kita sepanjang malam tidak bisa tidur, membuat kita sepanjang hari memikirkannya tentang odol, tentang berita supir truk yang kemudian demo jalan-jalan karena dianggap pelanggaran overload, kelebihan muatan. Kemudian itu sampai terjadi tragedi, ada supir ambulan ternyata tidak ada isinya. Ada yang ngomong itu karena ingin jemput pasien dan lain sebagainya. Nah, semacam ini kan seharusnya tidak terjadi dalam negara yang makmur, dalam negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita tahu dalam kondisi ini supir itu mengeluhkan karena mau bagaimanapun kalau tidak dibuat overload dalam aturan yang seperti ini, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk membayar mobilnya, truknya itu karena dia nyewa, terus ongkosnya, tolnya dan lain sebagainya. Ini loh. Dalam kondisi ini tidak bijak kalau saya sampaikan perihal hukumnya demo bagaimana. Itu sudah banyak di rumusan-rumusan Basun Masail. Tetapi begini loh. Langkah apa yang harus strategi apa yang harus diupayakan oleh pemerintah agar nanti tidak terjadi ketimpangan. Misalkan dia dianggap melanggar undang-undang atau melanggar lalu lintas, tetapi kan dia juga harus disejahterakan. Andai kata misalkan dari pihaknya si truk ini, sopir-sopir ini pengen dinaikkan gajinya, tentu imbasnya nanti harga pangan akan naik. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau itu terjadi maka masyarakat akan demo lagi. Akan demo itu artinya menuntut supaya harga-harga sembako dan lain sebagainya diturunkan. Betul enggak? Nah, ini loh, coba pemerintah ini memang diangkat sebagai pemerintah ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalkan para sopir ini mengeluhkan karena transportnya, BBM-nya naik, harga BBM-nya tinggi. Kemudian misalkan karena tolnya, biaya bayar tol. Lah ini kan pemerintah kan harus bisa kan. Coba nanti diusahakan. Mungkin apa tidak dikasih tol gratis. Nah, kira-kira begitu loh ya. Jadi anggaran-anggaran negara itu coba semacam itu. Artinya saya tidak guyon ini. Maksudnya kita bicara tawaran-tawaran kemungkinan itu yang andai kata direalisasikan itu, ayolah kita cari bersama solusinya. Jadi tidak bijak kalau saya bicara tentang demonya, kemudian menyalahkan sopirnya, menyalahkan pemerintahnya. Tapi langkah apa yang solutif? Nah itu loh. Misalkan tolnya itu. Jadi coba lah kalau tidak gratis ya berapa persen gitulah dikurangi, disubsidi. Yang sekiranya itu tidak abot sisa. Kalau nanti dari odolnya itu, dari sopir-sopirnya itu, misalkan diperbolehkan mengangkut barang hanya dalam kapasitas yang sama, kapasitas yang seimbang sedengan, ini jelas dia tidak bisa bayar tadi itu kan, tidak bisa memenuhi itu target itu. Kemudian kalau dibiarkan begitu ya tidak maslahat, masuk sampai overload tidak maslahat, iya kan. Tapi kemudian ketika oleh pabrik-pabrik itu disuruh untuk menaikkan gajinya para sopir, ya tentu nanti harga pangan itu akan naik. Nah coba itu tol itu jangan sampai dikuasai oleh oligarki lah, masa pemerintah. Nah itu lah ini. Jadi misalkan dari tolnya, biaya tolnya, atau misalkan dari BBM-nya, subsidinya. Nah ini masa kekayaan negara yang begitu banyak, kemarin sampai ada berita tentang korupsi Pertamina, korupsi dan sebagainya. Ini ironis. Makanya sebenarnya musuh besar kita itu ada koruptor. Koruptor ini loh. Andai kata di negeri ini tidak ada koruptor, wah, insya Allah negeri ini akan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pun itu saja dari curhatan saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.